Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang pendengar setia Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, kita kembali lagi di stasiun radio kesayangan kita yang penuh berkat ini. Dan pada kesempatan obrolan santai kita kali ini, obras ya tentunya kita akan bahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya. Satu tema yang ingin saya bagikan dan kita obrolkan adalah Heavenly Network. Heavenly ya surga gitu ya, network itu jaringan atau hubungan. Jadi Heavenly Network adalah konsep spiritual ya secara rohania yang menggambarkan hubungan Anda, hubungan saya ya antara kita manusia dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Yahweh Elohim, Tuhan pencipta alam semesta di dalam Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Nah sahabat, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kita itu punya koneksi khusus dengan Tuhan. Dan koneksi kita, hubungannya itu spesial. Hubungan secara roh yang mengisi hidup kita dengan sebuah tujuan. Nah, Heavenly Network adalah jaringan spiritual ya yang mempersatukan saya dengan Sang Pencipta. Ini kita dan kemudian ini kita dituntun pada langkah-langkah yang benar. Tentu kita setuju ya. Jadi ini istilahnya keren sekali ya, Heavenly Network. Nah, kalau kita punya HP, kita punya alat komunikasi tentu butuh jaringan yang kuat, sinyal yang kuat. Dan Tuhan kita itu punya sinyalnya kuat, istimewa sekali. Tetapi kenapa banyak orang percaya, orang Kristen justru tidak mendapatkan sinyal itu? Nah itu masalah dianya kita. Ya. Alat komunikasi kita itu bermasalah. Nah dari masalah itu tentu saja akan membuat kita tidak pernah merasakan sebuah hubungan yang baik, intim dengan Tuhan. Jadi pentingnya Heavenly Network itu terletak pada kemampuannya untuk memberikan tuntunan, perlindungan dan kebijaksanaan dari Tuhan kepada kita. Juga kita bisa connect dengan Tuhan, bisa melalui doa ya. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita bisa merefleksikan cara hidup kita sehingga banyak orang diberkati. Kedekatan kita dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dari setiap aspek kehidupan. Nah ini kan bagus sekali ya. Jadi mari kita coba bahas lebih lanjut mengenai pentingnya Heavenly Network. Ya jaringan surga. Nah jaringan kita nih keren, tidak akan pernah bisa mati atau kecil sinyalnya. Ini surga loh ya sahabatnya, ini surga yang punya semua-semuanya. Pernahkah saudara alami jaringan yang konyol katakanlah lemah dan kita sudah berusaha pindah tempat, pindah ruang, tidak juga ada jaringan. Nah jaringan surga itu mau di mana saja. Mau di tengah laut, mau di tengah pulau, mau di hutan, mau di dataran tinggi atau rendah, di dalam gedung, di luar gedung, semua tempat bisa dijangkau oleh jaringan surga. Baik, mari kita coba bahas lebih lanjut pentingnya Heavenly Network ya. Bagi kehidupan orang percaya, Anda orang percaya, kita semua orang percaya yang menikmati hasil daripada hubungan ini. Ada 3 poin utama yang ingin saya bagikan kepada para pendengar setia dari Suara Sangkakala, program daripada Obras, obrolan santai. Nah, tentu saja juga ada dengan ayat-ayat yang akan mendukung ya, yang akan waktu kita dengar dan kita baca kita jadi paham bahwa sesungguhnya ya Heavenly Connecting atau Heavenly Network itu kita butuh sekali. Tetapi banyak orang gak ngerti manfaatnya. Mereka hanya berpikir soal HP yang di tangan mereka. Tetapi mereka tidak berpikir tentang Tuhan yang punya segala-galanya. Yang pertama kita coba bahas ya, yaitu koneksi yang sangat mendalam dengan Tuhan. Artinya yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan itu dalam sekali. Ya, kita kenal dengan istilah deep, doa intimasi pribadi. Jadi punya hubungan dalam banget gitu ya. Cinta Tuhan sekali gitu. Nah, di dalam Bible kita ada satu ayat yang
bukan seolah-olah ya, memang benar dia menunjukkan bahwa jika kita punya hubungan nempel, melekat dengan Tuhan, maka hasilnya itu luar biasa. Nah, jika sahabat membaca di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat, saya baca dari Indonesian Modern Bible terjemahannya ya. Ayat ini dalam ayat 4 Yohanes 15 berkata seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Wah, keren ya. Ini bicara soal hubungan. Tinggal menempel pada pokok anggurnya. Kita dikatakan sama seperti ranting. Contohnya sebuah metafora. Hubungan antara ranting dan pokok anggur itu tidak akan pernah bisa berbuah ranting tersebut jika dia tidak melekat, dia tidak tinggal, dia tidak ada hubungan konektivitas, dia terpisah dari pokok anggur. Dan Bible berkata, ya, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Wow, ya, network. Ini sebuah hubungan yang bagus. Dan ini hubungan antara surga dan bumi. Hubungan antara Elohim Yahweh dengan saya dan saudara. Itu ya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yesus sedang mengajarkan betapa pentingnya kita untuk tetap terhubung. Erat dengan Tuhan. Ya, melekat dengan Tuhan. Ya, ranting tidak akan bisa menghasilkan buah jika dia tidak terhubung. Dan juga mengajarkan kita untuk tetap berada dalam Tuhan. Dan hasilnya adalah menghasilkan buah yang sangat berarti dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga hidup kita. Kan senang ya, tanam anggur ada buahnya. Ya, bagaimana jika tidak ada buah? Di dalam ayat selanjutnya saudara akan bisa melihat bahwa anggur itu dibersihkan. Ya, kemudian dia menghasilkan lebih banyak buah karena dia tetap menempel. Nah, di dalam Bible juga ada sebuah contoh orang yang punya hubungan sangat dalam dengan Yahweh Elohim. Tahukah saudara? Seorang yang bernama Daud atau David. Daud memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Itu sebabnya jika saudara membaca puji-pujian yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmurnya, kita dapat melihat bagaimana hidup Daud begitu dalam, intim dengan Tuhan. Dia seorang pemuji dan dia juga seorang pendoa. Dia bermazmur, menaikkan pujian, menyembah kepada Tuhan. Artinya begini, kita perlu tetap terhubung dengan Tuhan seperti ranting tadi, tapi juga seperti Daud, ya. Seperti Daud yang terus memuji, memuliakan Tuhan sebagai bentuk keintiman. Adakah dalam hidupmu engkau sedang memuji Tuhan dan berdoa? Jika belum ada dan mungkin jarang saudara memuji Tuhan, hanya untuk hari Minggu ibadah saja saudara memuji Tuhan. Saya mendorong saudara agar juga sahabat-sahabatku Obras bisa terus memuji-muji Tuhan. Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Wah, ini hubungan yang keren banget ya, yang sangat luar biasa. Jadi tetap terhubung dengan Tuhan dan menghasilkan buah rohani yang berarti. Kemudian ini pasti memberi kemuliaan kepadanya. Sudahkah tahu saudara, memberikan kemuliaan kepada Tuhan itu sama seperti kita menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan alam semesta. Haleluya. Poin yang kedua. Ya, kalau tadi yang pertama adalah miliki hubungan yang mendalam dengan Elohim karena punya hubungan dengan surga. Maka yang kedua, orang yang punya
hubungan dengan surga, maka hidupnya itu akan dilindungi. Sekali lagi, dilindungi, dan Tuhan akan menuntun tujuan perjalanannya. Nah, satu ayat yang saya baca ini sangat menolong kita untuk tahu bahwa memang inilah hidup kita. Kita butuh perlindungan, kita butuh tuntunan. Dunia ini kacau, dunia ini gelap. Ya, musuh di mana-mana. Kita tidak melihat. Ya, kuasa kegelapan menyerang di mana-mana. Tetapi banyak orang larinya ke dukun, orang pinter. Kepengen kaya, cari orang pinter katanya biar bisa kaya, bisa dapat duit. Tetapi banyak orang juga yang ada korban nyawa karena tidak gratis gitu ya. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Melalui apa? Melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Hubungan yang dalam kepada Tuhan itu dimulai dengan puji-pujian penyembahan. Tetapi kehidupan kita, kebutuhan kita yang harusnya kita dapatkan selama di bumi, dikatakan jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jika engkau menginginkan sesuatu, maka Tuhan itu mau engkau nyatakan keinginanmu melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Mungkin engkau sedang membutuhkan perlindungan Tuhan dari serangan kuasa kegelapan. Ya, berdoa, ya, nyatakan segala sesuatu melalui doa dan permohonan kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan nama Yesus, nama yang teguh. Dalam nama Yesus, ya, segala serangan itu dibatalkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kemudian kita juga dituntun apa yang kita butuhkan, ya, makan, minum, pakai misalnya. Maka Tuhan juga menyediakan. Dari perlindungan ini kita dapat memahami bahwa naikkanlah melalui doa, permohonanmu, tetapi juga disertai ucapan syukur. Jadi Tuhan senang sekali jika ada ucapan syukur, di mana saat kita berdoa. Ayat 7 bilang begini, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wow, keren sekali ya. Di perlindungan yang Tuhan berikan. Dia tuntun kita. Dia katakan begini, maka damai sejahtera Elohim, ya, itu akan menjaga hati dan pikiranmu. Kita dituntun terus, ya. Jaga hati, pikiran kita dibawa terus. Jangan khawatir, hidupmu pasti dituntun Tuhan. Jangan engkau takut karena Tuhan menjagamu. Ada sebuah perlindungan Tuhan dan Dia lakukan. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita untuk tidak khawatir. Sampaikan dalam doa, sudahkah engkau berdoa hari ini? Jika belum, belajarlah berdoa. Jika ada yang membutuhkan sesuatu yang sangat penting sekali, ingat, naikkanlah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Semua yang kita inginkan, naikkan kepada Elohim melalui doa dan ucapan syukur. Tadi kita sudah pada poin yang kedua tentang perlindungan dan tuntunan Tuhan. Nah, ayat yang sudah kita baca menunjukkan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi perlindungan. Karena Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melebihi segala akal manusia. Ia memberikan kepada kita keyakinan, ya, bahwa dalam heavenly network, jaringan surga, kita akan selalu mendapatkan bimbingan tuntunan. Jadi ingat, jangan khawatir. Naikkan segala sesuatu melalui doa dan ucapan syukur. Ada satu contoh di dalam Bible kita, ada seorang yang dilindungi dan diberikan keamanan, ditolong, dijaga oleh Yahweh Elohim. Dan dia adalah Nabi Elia. Kita tahu Nabi Elia pernah mengalami masa-masa sulitnya. Ketika kelaparan 3,5 tahun, dia dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak khawatir tentang hidupnya. Bahkan Tuhan menyiapkan seorang wanita untuk memberikan dia makan. Sebelumnya ada burung gagak yang menyiapkan makan. Tentu semuanya itu dari Tuhan, lewat Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan banyak orang. Ketika dia sedang mencari perlindungan atas kejaran daripada seorang Ratu Isabel yang jahat dari Raja Ahab, Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan menjaga dia.
Nabi Elia menunjukkan betapa sulitnya kehidupan dia pada masa itu. Tetapi kita tahu Tuhan kasih damai sejahtera dan perlindungan. Tuntunan Tuhan, Tuhan mengatur hidupnya. Bahkan dia melawan 450 Nabi Baal dan kemudian ada 400 nabi-nabi lainnya. Jadi ada 850 gitu ya. Elia disertai Tuhan. Sekalipun sulit dia menghadapi nabi-nabi Baal, tetapi konektivitas hubungannya dengan surga ketika dia minta api turun dari langit dan membakar persembahannya, mezbah yang disiram dengan air dan parit-parit terisi air, tapi semuanya habis semua dari api yang Tuhan turunkan. Betapa hebatnya konektivitas, terkonek, ya, network surga yang ada pada hidup Elia. Dan sama ketika saudara dan saya punya hubungan yang sangat dalam dengan Yahweh Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita percaya bahwa sampaikanlah segala kebutuhan dan keinginan kepada Elohim melalui doa dan ucapan syukur. Percaya pada perlindungan serta damainya yang melebihi pemahaman akal manusia. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga bagus sekali. Kenapa? Karena orang yang punya hubungan dengan surga itu akan berpengaruh positif, punya pengaruh positif dalam hidup orang lain. Artinya apa? Artinya dia ini orang yang memberkati, jadi berkat. Apa yang dibangun lewat sebuah hubungan heavenly network. Jadi dengan adanya heavenly network, kita memperoleh pengaruh positif dalam hidup orang lain. Ini penting ya, jadi berkat. Dituliskan dalam Yohanes 13 ayat 34. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu mengasihi seseorang terhadap yang lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Ayat 35. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Yesus mengajarkan, dengan demikian semua orang akan tahu. Nah itu dia ya, bahwa kamu adalah murid-muridku. Wow. Jadi dengan punya hubungan dengan surga, orang lihat bahwa engkau adalah murid Yesus, engkau adalah milik Yesus, engkau belajar dari Yesus. Fokusmu hanya pada Yesus dan semua yang ada pada Yesus ada juga pada saudara. Amin. Ya, hal ini menegaskan bahwa melalui hubungan spiritual yang kuat dengan Elohim Yahweh, Bapa di surga, kita dapat memberikan dampak positif dan memberkati orang di sekitar kita. Ya, ada satu contoh yang besar, tentu itu adalah contoh daripada Yesus. Yang pertama kita belajar contoh dari Daud tentang pujiannya, yang kedua dari Elia, bagaimana Tuhan menolong dia sehingga tidak khawatir, dan yang ketiga dari Yesus sendiri yang mengajarkan kasih dan pengorbanan. Kita dapat membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Tuhan dan memberi pengaruh positif dalam hidup orang lain, sebagaimana Yesus mengajarkan kasih kepada sesama. Sudah seberapa lama saudara pernah mengasihi orang lain, menolong orang lain? Mungkinkah sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang belum pernah. Saya mendorong kita miliki kasih Yesus dan jadi berkat, sehingga orang lain dapat melihat Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Ya, membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Tuhan memberikan pengaruh positif dalam hidup orang lain, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita semua. Jadi, bangunlah hubungan spiritual yang kuat, ya. Jadi pengaruh positif dan memberkati orang lain lewat kasih. Nah, kita tiba pada kesimpulannya, sahabat. Heavenly Network adalah fondasi spiritual bagi orang percaya. Dia membawa manfaat besar bagi kita. Kita membangun, kita memelihara kehidupan kita. Dan ini adalah hal yang sangat penting bagi orang percaya. Karena koneksi mendalam dengan Tuhan itu akan membuat hidup kita selalu dalam sukacita Tuhan. Perlindungan dalam Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak takut dan khawatir. Dan kita jadi berkat karena ada sebuah pengaruh surga, pengaruh positif. Dan ada roh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dapat membangun
orang lain. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya Pastor Guntur Irianto. Terima kasih telah mengikuti program Obras dari Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Saya berharap dan berdoa, kata-kata dan inspirasi bahkan firman Tuhan yang Anda dengar hari ini memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.